Bank paling misterius China yang dikeluarkan dari SWIFT AS. SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication adalah jaringan pesan global aman yang digunakan bank untuk melakukan pembayaran lintas batas. Jaringan tersebut memfasilitasi lembaga perbankan untuk mentransfer uang satu sama lain, membantu memastikan bahwa perdagangan global berjalan dengan lancar. Layanan ini digunakan oleh lebih dari 11.000 lembaga keuangan di 200 negara dan wilayah untuk mengirim pesanan pembayaran yang aman. Hampir 40 juta pesan dengan instruksi untuk mentransfer triliunan dolar dikirim setiap hari pada tahun 2020 melalui platform SWIFT, menjadikannya jaringan pesan pembayaran paling penting di dunia sejauh ini. SWIFT membantu bank merespons perintah pembayaran dengan cepat dan memastikan bahwa lembaga keuangan dapat menangani volume transaksi yang sangat tinggi setiap hari. Konsorsium SWIFT yang berbasis di Belgia didirikan pada tahun 1973 dan diawasi oleh bank sentral di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Namun sayangnya, SWIFT platform yang diklaim dianggap aman dan netral kini telah tidak aman dan netral karena dijadikan sebagai alat politik oleh negara pendirinya untuk menghukum negara-negara yang tidak disukainya. Misalnya, Rusia yang dikeluarkan dari SWIFT sejak perang Rusia-Ukraina 2 tahun yang lalu. Atau baru-baru ini, AS juga mulai mengancam akan menendang keluar sebagian bank China dari SWIFT. Tidakkah ini terdengar menakutkan? Atau ada netizen yang mengatakan bahwa Paman Sam tidak akan berani. Apakah mereka benar-benar tidak berani? Tidak banyak netizen yang tahu bahwa AS telah melakukannya sejak lama, bahkan jauh lebih awal dari Rusia. Lalu, apakah bank ini bangkrut? Kenyataannya, hasil akhirnya justru sebaliknya, dan sangat menarik. Ketika kita membicarakan tentang bank paling misterius di China ini, mungkin sebagian besar penduduk China bahkan belum pernah mendengarnya. Bank ini bernama Bank Kunlun. Bank Kunlun dulunya dikenal sebagai Calumet Commercial Bank yang didirikan pada tahun 2005. Lalu pada tahun 2009, China National Petroleum Corporation mengakuisisinya. Dan pada tahun 2010 resmi berganti nama menjadi Bank Kunlun. Bank Kunlun telah menjadi sorotan Washington karena melakukan bisnis dengan Bank Iran. Akibatnya, pada Juli 2012, Bank Kunlun dijatuhi sanksi tidak dapat menggunakan dolar AS lagi, dan bahkan tidak dapat menyelesaikan transaksi luar negeri melalui sistem SWIFT. Lalu, bagaimana hasilnya? Pada awal sanksi memang menghadirkan berbagai masalah rumit bagi Bank Kunlun, karena pada saat itu belum ada penyelesaian dalam RMB, sehingga Bank Kunlun hampir tidak dapat menjalankan bisnis internasional. Namun, where there is a will, there is a way. Bank Kunlun menggunakan metode paling primitif untuk menyelesaikan transaksi keuangan perdagangan internasional. Metode ini agak mirip dengan barter, pertukaran perdagangan barang dengan barang, meskipun sangat primitif, tetapi sangat efektif. Sebagai contoh, China mengimpor minyak senilai 1 juta dolar dari suatu negara. Maka Bank Kunlun akan mencatat hutang sebesar 1 juta dolar di akunnya. Kemudian China akan mengekspor barang senilai 1 juta dolar ke negara tersebut untuk melunasi hutang tersebut. Tentu saja, sekarang China memiliki sistem Cross-Border Interbank Payment System atau CIPS, sehingga banyak negara di dunia dapat menggunakan RMB untuk penyelesaian. Ditambah lagi dengan tren dedolarisasi global yang sedang mempercepat pembuangan dolar. Banyak negara juga dapat menggunakan mata uang lokal mereka untuk penyelesaian, sehingga sekarang tidak lagi menggunakan metode primitif ini. Lalu, bagaimana nasib Bank Kunlun kemudian? Sanksi AS justru memberi dorongan sangat kuat bagi Bank Kunlun. Mereka menemukan lebih banyak peluang bisnis baru dan mitra kerja. Selain berbisnis di pasar internasional, mereka juga memperluas bisnis mereka di dalam negeri. Pada akhir tahun 2022, aset Bank Kunlun mencapai 56 miliar dolar, dengan laba tahunan 5 miliar dolar.
memiliki 10 cabang di China, 80 kantor cabang, dan 3.200 karyawan. Setelah ditendang keluar dari SWIFT, Bank Kunlun justru mengalami pertumbuhan pesat lebih dari 100 kali lipat. Coba Anda lihat, bukankah itu sangat menarik? Tentu saja, kasus Bank Kunlun tidak begitu khas, karena memiliki China National Petroleum Corporation sebagai backingnya. Sehingga dampaknya pada bisnis secara keseluruhan hanyalah segelintir. Jika bank tersebut melibatkan perdagangan internasional dalam berbagai bidang, sanksi semacam ini mungkin akan memiliki dampak yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah AS berani mengambil tindakan terhadap bank-bank besar China terlebih dahulu? Ada netizen yang mengatakan, AS tidak akan berani mengeluarkan Bank China dari SWIFT. Karena jika produk dari negara dengan industri terbesar di dunia tidak dapat dibeli dengan dolar, dan negara dengan populasi terbesar kedua di dunia tidak dapat membeli produk internasional dengan dolar lagi. Ini adalah malapetaka besar bagi dolar. Jadi, apakah mereka benar-benar tidak punya nyali untuk melakukannya? Jika demikian, mungkin Anda terlalu menganggap enteng kepercayaan diri dan kearoganannya, bahkan kegilaan mereka. Karena AS telah terlalu lama duduk di posisi penguasa dunia. Sejauh mana kemampuan mereka melakukan berbagai upaya kejahatan, mungkin jauh dari imajinasi Anda. Selain itu, tujuan dari sanksi AS bukanlah membuat Anda seketika tidak dapat menggunakan dolar lagi, tetapi membatasi penggunaan dolar untuk melemahkan dan mengancam Anda. Sehingga ada netizen yang bercanda mengatakan, sebenarnya AS sendiri yang membantu mempercepat proses dedolarisasi mereka, bukannya dunia internasional. Mereka bukan ingin menghabisi Anda, tetapi ingin mengeluarkan darah Anda, membuat Anda merasa sakit. Pada akhirnya, Anda menjadi patuh seperti Jepang dan Korea. Oleh karena itu, ada pakar yang mengatakan, selama mereka ingin melakukannya, mereka pasti akan melakukannya. Apalagi, ketika persaingan antara kedua superpower dunia mencapai titik terakhir, membuat Paman Sam benar-benar kebakaran jenggot dan kehabisan upaya, mereka pasti akan mengeluarkan China sepenuhnya dari SWIFT, seperti yang mereka lakukan terhadap Rusia. Tentu saja, China bukanlah Rusia, sehingga Paman Sam juga memiliki 1001 kekhawatiran. Tanpa sumber daya energi dan mineral dari Rusia, tanpa produk-produk dari China, maka minyak Timur Tengah akan mulai menggunakan RMB dan mata uang lokal. Jadi, apalagi yang bisa dibeli dengan dolar? Maka, kemungkinan besar mereka akan mengenakan sanksi terhadap salah satu bank daerah atau bank komersial yang lebih kecil, sebagai tes terhadap kekuatan dan reaksi Beijing. Kemungkinan besar China tidak akan memberikan reaksi yang terlalu keras, karena China masih memiliki banyak kartu as yang bisa dimainkan. Cukup ganti bank lain terus berbisnis dan tidak ada yang terpengaruh. Kemudian, Paman Sam akan melakukan langkah seterusnya. China akan beralih ke bank lain dan mungkin suatu saat China akan mulai memberlakukan pembalasan yang membuat Paman Sam merasa sakit. Artinya, secara menyeluruh, ini akan menjadi pertarungan tarik tambang yang berkelanjutan antara dua adidaya dunia ini. Setelah pertarungan tarik tambang ini berlangsung lama, China juga akan menemukan berbagai seni dan pengalaman. Misalnya, saat ini, China sudah memiliki berbagai metode dalam kotak peralatannya, seperti sistem chips, dan pertukaran mata uang lokal dalam skala besar atau local currency settlement. Tahukah Anda, saat ini, Bank of China telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang bilateral dengan lebih dari 40 bank sentral di dunia, yang mencakup wilayah utama di 6 benua dan negara-negara maju di dunia, dengan total jumlah perjanjian pertukaran mencapai 1 triliun dolar. Jika Paman Sam berani mengeluarkan China dari sistem SWIFT-nya, China mungkin akan merasakan sedikit kesulitan untuk sementara waktu, tetapi tidak sampai pada tingkat yang mengancam. Namun sebaliknya, dalam jangka panjang,
Ini adalah awal dari runtuhnya dolar. Salam Indonesia Maju.